Assalamualaikum, saya Gracia Tuati dengan NIM 2204411697. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas aplikasi yang telah kami buat dengan judul website aplikasi Warta Jemaat Ephrata Home Base Sibang. Baiklah, di sini saya bersama Lenol Kevin Selo dengan NIM 2204411713. Saya akan membahas website aplikasi Warta Jemaat Ephrata Home Base Sibang. Website aplikasi Warta Jemaat Ephrata Home Base Sibang. Pembuatan website aplikasi Warta Jemaat Ephrata Home Base Sibang dilatar belakangi oleh kebutuhan akan media informasi yang lebih efisien dan terpusat. Selama ini, penyampaian informasi gereja seperti jadwal ibadah dan kegiatan masih dilakukan secara manual dan tidak menjangkau seluruh jemaat. Hal ini sering menimbulkan keterlambatan informasi dan rendahnya partisipasi jemaat. Dengan adanya sistem digital ini, informasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga mendukung pelayanan gereja yang lebih modern, cepat, dan terstruktur. Selain itu, distribusi informasi yang belum optimal juga dampak pada kurangnya keterlambatan jemaat, terutama mereka yang jarang hadir secara fisik di gereja atau yang berada di luar daerah. Dan era digital seperti sekarang, gereja perlu menyesuaikan diri dengan menyediakan platform informasi yang modern, cepat, dan transparan. Hal ini menjadi penting agar setiap jemaat dapat tetap terhubung dan mendapatkan informasi terbaru kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem digital berupa website aplikasi Warta Jemaat yang mampu menampung dan menyajikan seluruh informasi penting gereja secara real time dan terstruktur. Website ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan komunikasi internal, memperkuat ikatan antar jemaat, serta mendukung pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah untuk menyediakan platform informasi yang terpusat dan mudah diakses oleh seluruh warga jemaat. Melalui website ini, berbagai informasi penting seperti jadwal ibadah, pengumuman kegiatan, pembagian tugas pelayanan, serta warta jemaat dapat disampaikan secara cepat, jelas, dan real time. Dengan adanya sistem ini, diharapkan tidak ada lagi jemaat yang tertinggal informasi, terutama mereka yang tidak dapat hadir langsung dalam ibadah atau kegiatan gereja. Selain sebagai sarana penyampaian informasi, aplikasi ini juga bertujuan untuk mendukung proses digitalisasi pelayanan di lingkungan jemaat Ephrata Home Base Sibang. Dengan memanfaatkan teknologi, gereja dapat meningkatkan keterlambatan jemaat, memperkuat komunikasi internal, dan menciptakan pelayanan yang lebih efektif, efisien, serta selaras dengan perkembangan zaman. Aplikasi ini menjadi langkah strategis untuk menjadi gereja lebih adaptif dan inklusif dan melayani seluruh jemaat. Manfaat. Aplikasi ini memberikan manfaat utama berupa kemudahan akses informasi bagi seluruh warga jemaat. Dengan platform yang terpusat, jemaat dapat memperoleh informasi penting seperti jadwal ibadah,
pengumuman kegiatan, dan warta jemaat kapan saja dan di mana saja. Hal ini membantu meningkatkan keterlambatan jemaat dalam setiap kegiatan gereja karena mereka tidak lagi bergantung pada pengumuman lisan atau grup komunikasi yang terbatas jangkauannya. Selain itu, aplikasi ini juga bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi pelayanan gereja. Pengurusan atau pelayanan gereja dapat mengelola dan menyebarkan informasi dengan lebih cepat, terstruktur, dan profesional. Ini juga menciptakan transparansi dalam penyampaian informasi, memperkuat komunikasi internal, serta membantu gereja beradaptasi dengan perkembangan teknologi sehingga pelayanan menjadi lebih relevan dengan kebutuhan generasi muda maupun jemaat yang sudah terbiasa menggunakan perangkat digital. Paparan analisis kebutuhan sistem untuk website aplikasi Warta Jemaat Efrata Homebase Sibang mencakup aspek pengguna, proses, input, dan output. Analisis kebutuhan sistem pengguna atau user admin gereja bertugas mengelola konten seperti jadwal ibadah, warta jemaat, dan pengumuman. Admin juga bertanggung jawab dalam menambahkan atau mengedit data pengguna dan konten website. Pengurus pelayanan atau PPGT, komisi DSB dapat mengunggah informasi kegiatan khusus dari kelompok masing-masing serta melihat rekap data jemaat atau peserta kegiatan. Jemaat umum akses informasi seperti jadwal ibadah, pengumuman gereja, dan warta jemaat. Mereka hanya memiliki akses baca tanpa edit. Proses utama manajemen warta jemaat. Admin dapat membuat atau mengedit dan menghapus konten warta, penjadwalan ibadah dan kegiatan. Sistem menyimpan dan menampilkan jadwal ibadah, petugas liturgi, serta kegiatan khusus. Pendaftaran dan login pengguna. Admin dan pengurus dapat login untuk mengelola konten. Jemaat umum tidak perlu login jika hanya untuk melihat informasi. Notifikasi atau pengingat. Sistem dapat dikembangkan untuk mengirim pengingat kegiatan via email atau WhatsApp. Input. 1. Data jadwal ibadah dan kegiatan. 2. Informasi warta jemaat mingguan. 3. Daftar nama petugas liturgi. 4. Pengumuman internal gereja. 5. Data pengguna atau admin dan pengurus. Output. 1. Halaman warta jemaat yang dapat diakses publik. 2. Tampilan jadwal ibadah dan kegiatan mingguan atau bulanan. 3. Informasi petugas pelayanan yang terstruktur. 4. Ringkasan pengumuman gereja. 5. Jika dikembangkan, laporan aktivitas dan admin atau statistik kunjungan pengguna. Uraian fitur-fitur utama aplikasi website Warta Jemaat Efrata Homebase Sibang secara ringkas. Berada informasi. Menampilkan informasi singkat dan terbaru seputar kegiatan gereja, sambutan gembala, serta pengumuman penting. Warta jemaat. Halaman khusus untuk memuat warta mingguan yang
berisi renungan, agenda kegiatan, dan informasi pelayanan. Jadwal ibadah dan pelayanan. Fitur ini menampilkan jadwal ibadah lengkap beserta nama petugas liturgi dan pelayanan mingguan berjalan atau mendatang. Pengumuman gereja. Menyediakan ruangan khusus untuk pengumuman resmi dari gereja seperti rapat, undangan kegiatan, atau pemberitahuan penting lainnya. Manajemen konten atau admin. Fitur login khusus untuk admin dan pengurus gereja untuk mengelola konten website seperti menambahkan atau memperbaharui warta dan jadwal konten dan aspirasi jemaat. Konten dan aspirasi jemaat. Formulir atau fitur komunikasi bagi jemaat untuk menyampaikan aspirasi, pertanyaan, atau permohonan doa kepada pengurus. Arsip warta dan jadwal. Menyediakan akses ke warta dan jadwal ibadah terdahulu sebagai referensi jemaat atau dokumentasi. Berikut adalah penjelasan arsitektur aplikasi web warta jemaat Ephrata Homebase Subang secara ringkas berdasarkan 3 komponen utama: Frontend, Backend, dan database. Database atau penyimpanan data. Database digunakan untuk menyiapkan seluruh data penting aplikasi seperti data warta jemaat, jadwal ibadah dan nama petugas, informasi pengumuman, data akun admin dan pengurus. Teknologi yang digunakan bisa berupa MySQL, PostgreSQL atau MongoDB, tergantung arsitektur backend. Struktur data direncanakan dengan relasi yang efisien agar mudah diakses dan dikelola. Tujuan: menyimpan data secara aman, terstruktur, dan mudah dicari kembali. 2. Mendukung performan dan kecepatan aplikasi saat diakses banyak pengguna. Dan di sini akan dilanjutkan dengan teman saya yaitu Leonel Kevin Selo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alur flowchart layanan website aplikasi Warta Jemaat Ephrata Homebase Subang. Jadi untuk alurnya itu yang pertama kita mulai, kemudian kita akses websitenya. Nah, setelah kita akses website tersebut, kita masuk dalam lihat konten warta, jadwal, dan juga pengumuman. Kemudian login. Nah, di sini kemudian setelah login akan ada pilihan admin. Nah, di sini ya atau tidak. Jika ya, maka dia bisa mengelola konten, dan jika tidak, di sini warga jemaat bisa kirim aspirasi atau aduan. Nah, kemudian ada ya. Kemudian jika sudah mengisi aspirasi atau aduan, di sini kita mengisi formulir, dan juga setelah itu kita kirim formulir. Nah, setelah itu selesai. Berikut itulah alur dari flowchart layanan website aplikasi yang kami buat. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana tampilan website yang telah kami buat. Nah, ini adalah website yang telah kami buat. Di sini saya akan mendemonstrasikan dan juga menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Baiklah, yang pertama setelah kita mengakses websitenya, di sini akan ditampilkan dengan halaman beranda. Jika kita mengklik ini, di sini akan menampilkan ucapan selamat datang. Terus di sini juga akan menampilkan warta jemaat dan juga jadwal ibadah. Nah, setelah itu
ketika kita ingin login, di sini kita klik login aja. Kemudian kita klik saja nama kita, misalkan Kevin, terus email, nah di sini jika kita ingin mengirimkan aspirasi atau permohonan yang ingin dilakukan, tinggal ketik saja misalkan permohonan doa, tinggal kita kirim. Nah, untuk pengajuan layanannya di sini bisa kita lihat. Nah, di sini bisa kita lihat juga login untuk admin atau pengurusnya, misalkan username-nya, kemudian passwordnya, kemudian login. Tapi di sini masih banyak kekurangan yang kami buat. Untuk selanjutnya di sini kami akan mengembangkan lagi website yang kami buat. Ya, mungkin inilah tampilan dari website kami. Kemudian untuk berikutnya saya akan menjelaskan kendala yang dihadapi saat membuat aplikasi website tersebut. Nah, dalam pembuatan aplikasi website ini ada beberapa kendala yang kami hadapi, diantaranya keterbatasan tenaga teknis dalam pengembangan sistem, khususnya dalam penggabungan frontend dan backend. Selain itu, data seperti jadwal ibadah dan warta jemaat belum terdokumentasi secara digital, sehingga proses pengumpulan informasi memakan waktu. Nah, tantangan lainnya adalah tingkat pemahaman teknologi yang berbeda-beda di kalangan jemaat, sehingga desain antarmuka harus dibuat sesederhana mungkin agar mudah diakses oleh semua pengguna. Nah, di sini ada uraian saran dari untuk aplikasi kami, yaitu ke depan sistem website ini dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur notifikasi otomatis ke jemaat, dashboard admin yang lebih interaktif, serta hak akses berbeda untuk tiap pengurus. Nah, selain itu, integrasi galeri foto atau video dan pengembangan versi aplikasi mobile juga disarankan agar akses informasi tersebut lebih praktis dan juga menarik bagi semua kalangan jemaat. Ya, mungkin itulah sedikit penjelasan dari kami mengenai aplikasi yang kami buat. Kurang lebih untuk kekurangannya mohon dimaafkan dari kami, kelompok Lionel Kevin Solo dan juga Grace Setiawati. Terima kasih.